Kalau kehidupan saya paling pahit yaitu waktu rumah tangga saya hancur. Terus sekarang punya tabungan nggak? Tabungan nggak punya. Tapi alhamdulillah tidak menutup kemungkinan Allah hantarkan kaki saya bisa ketemu dengan abang gitu. Itu secara nggak sadar itu. Ini gak janjian ya? Oh jelas gak jelas. Sekarang logikanya saya HP nggak punya loh ini. Saya aja mau menghubungin Mbak Lilis, bingung loh saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke, sahabat semua, kali ini saya sedang ditemani dengan Mas Prayitno, calon member ya. Beliau berjuang di sebelum kenal Eco Racing, berjuang udah lama menjadi sales ya. Terus kemudian kemarin akhirnya ada Covid, pindah ke Wonosobo dan alhamdulillah bisa ketemu saya. Nah, saya ingin memberikan tantangan juga ke Mas Prayitno, dimana beliau udah lama jadi sales tapi belum sukses-sukses gitu ya, kendaraan pun nggak punya, bahkan rumahnya masih kontrak. Nah, untuk itu saya nanti akan memberikan tantangan yang sangat luar biasa, dimana beliau harus mencapai itu di bisnis ini. Insya Allah pasti bisa. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih latar belakang Mas Prayitno sebagai sejarah, nanti mungkin setelah dia sukses akhirnya berjuang habis-habisan bisa sukses, ternyata awalnya seperti ini loh gitu ya. Jadi kita dari awal hingga mungkin nanti ke depan beliau bisa berhasil. Insya Allah saya yakin beliau pasti bisa. Nah, untuk itu saya akan tanya langsung, teman-teman juga mungkin penasaran apa sih latar belakang beliau. Nah, silakan Mas Prayitno, latar belakang Mas Prayitno ini apa sih sebetulnya? Latar belakang saya ya pedagang biasa, artinya sales biasa gitu. Sales biasa. Itu jadi sales dari tahun berapa? Sejak tahun 2005 akhir, taruhlah 2006 awal. 2006 awal. Iya. 2006 awal hingga tahun 2020 berapa tahun? 14 tahun ya, 14 tahun. Jadi sales 14 tahun. Terus apa yang udah didapat? Ya kalau dulu sempet sih rumah, motor, tablet dan isi rumah, tapi setelah itu ya itu tadi hilang lagi. Hilang lagi. Mungkin karena belum jodohnya ya. Oke. Ya sales juga. Tapi emang seneng ya jualan ya? Ya seneng, memang itu apa ya, jualan kan sunnah ya. Rasulullah kan jualan juga. Oke, siap. Kalau saya lihat nih dari sejarah kehidupan Mas Prayitno, memang lumayan lah ya, sedih banget ya. Tadi sampai nangis juga. Saya pengen nih Mas Prayitno ceritakan hal-hal yang benar-benar membuat Mas Prayitno itu down, benar-benar sulit gitu, bahwa hidup ini sulit, tinggalnya ketika melihat peluang bisnis Eco Racing ternyata ini bisa jadi peluang. Iya ya. Nah, bolehlah ceritakan sebelumnya gimana paling pahit kehidupan seperti apa sih? Kalau kehidupan saya paling pahit yaitu waktu rumah tangga saya hancur. Rumah tangga hancur? Iya. Gara-gara? Ya karena kurang kepuasan dengan ekonomi. Iya, bukan ekonomi. pasutri tapi ekonomi. Itu yang pertama. Akhirnya saya hancur. Oke lah, saya ikhlas. Tapi saya punya keyakinan suatu saat saya akan menemukan rezeki yang paling besar. Karena kekuasaan Allah itu ada. Nah, tapi dari 2014, 15 sampai sekarang itu belum ketemu. Tapi setelah saya di Bogor, nggak tahu nih bisa ketemu sama leader Eco Racing, terus sekarang bisa ketemu sama Bang Dhani Ahmad Dhani, ini sangat luar biasa. Artinya saya semangat dan untuk membangkitkan impian saya yang dulu lama, bahkan 10 tahun 7 tahun ke belakang vakum, ini bisa saya hidupkan kembali nih. Karena ya itu tadi, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bang Dhani, karena yang dulunya saya hanya bisa lewat YouTube menyimak, ini sekarang bisa berhadapan-hadapan, ini luar biasa sekali, subhanallah ini. Alhamdulillah. Oke, jadi hal yang menyakitkan di hidup ketika hancurnya rumah tangga gara-gara ekonomi. Iya. Untuk itu pengen bangkit tapi belum bangkit.
Ya mungkin belum ada salahnya, atau saya nggak tahu, atau mungkin saya nggak bisa berubah, atau saya nggak mau berubah. Jadi semua itu karena kesalahan saya sendiri. Saya juga menyadari. Terus kondisi ekonomi sekarang gimana? Ya alhamdulillah sementara cukup buat setiap harinya sama buat bayar kos. Setiap hari sekarang kan jualan kaligrafi ya, jualan kaligrafi. Nah dapatnya berapa sih setiap harinya? Kalau yang kaligrafi plat kuningnya belum tentu, karena satu minggu belum tentu closing satu bingkai. Iya. Tapi kalau untuk yang itu uluk salam, kalimat thayyibah, sholawat, ya paling enggak ya paling mentok 200, 225, 200 itu kalau enggak hujan. Tapi kalau hujan paling mentok ya 150, dah alhamdulillah. 150.000. Itu masih kotor ya, belum makan? Ya belum. Kalau misalkan bicara bersih, ada nggak yang bisa disisain? Ya sisa-sisa paling kalau di sini beda ya dengan Bogor ya. Di sini nasi es teh lauk pauk 12.000, rokok sebatang 2.000, udah 14.000, ngangkot 3.000, 17.000, udah. Jadi sehari pengeluaran 17.000, jadi banyak sisa. Banyak sisa. Nanti tinggal potong modal. Modal paling 60 sampai 70. Itu aja. Terus sekarang punya tabungan nggak? Tabungan nggak punya. Terus itu kemanain? Apanya? Kemanain sisanya? Ya paling buat kebutuhan setiap hari kan, ya belanja buat belanja setiap hari. Nanti paling tabungan paling saya ambil 20%. Misalkan bersihnya 70.000, kita ambil 20% masukin ke tabungan. Jadi tabungan itu kayak apa ya? Celengan. Ya celengan yang 7.000-an kan ada tuh yang terbuat dari atom ya itu. Berarti 20% dari 70.000 berarti 14.000 ya. Iya. Ya taruhlah 14.000 per hari. Oke. 14.000 per hari. Buat join ada? Buat join Eko Racing ada? Ya kalau untuk saat ini kayaknya nggak ada, tapi hati ini semenjak tadi siang ketemu sama Bang Dhani Ahmad dan Bang Dhani Abdul Ghani, ada yang mendorong gitu loh. Jadi untuk memang, bangkit. Iya, karena memang Eko Racing itu memang benar-benar kendaraan yang sangat tepat itu. Terus mau kemana lagi dengan omset kurang dari 2 tahun 1 miliar. Sedangkan saya sales puluhan tahun jangan 1 M. Iya. 20 juta aja. Tapi tahu nggak yang saya dapetin berapa di Eko Racing selama saya join? Yang abang join? Dari awal saya join sampai sekarang, tahu nggak saya dapat udah apa aja? Oh, rumah, luxury. Iya. Terus Pajero, terus Mobilio, aset, sama saudara-saudara yang banyak sekali. Nah itu sangat bagus sekali itu, karena rezeki tak terduga itu. Alhamdulillah. Nah saya di PT BES ini total reward 4 miliar. Buset, 4 miliar. 4 miliar. Itu kalau boleh tahu berapa tahun Bang, atau berapa bulan? 4 miliar. Kan dari 24 Oktober 2018. Berarti sekitar 19 atau 20 bulan. Belum 2 tahun. 4 miliar. Itu reward doang. Komisi total sekitar 700-800an. 800 lah kurang lebih. Berarti 4,8 M. Terus tambah lagi? Ya udah lumayan segitu. 4,8 M. Dan sekarang seminggu ya, tadi lihatlah komisi mingguan saya berapa. Iya 9 juta ya, luar biasa. Buat bagian ini. Dan target insya Allah September 25 juta. Amin, barokah. Impian harus besar, jangan kecil. Siap. Nah tadi oke. Nah pasti yang lain penasaran nih, kok bisa ketemu Kang Dhani, kan sebelumnya jadi sales di Bogor ya? Nah, di Bogor terus tiba-tiba datang ke Wonosobo. Nah apa sih tujuan ke Wonosobo? Tujuan ke Wonosobo memang sih dulu saya kan sebelum pulang dari Wonosobo kan saya sempat pamit sama yang ngenalin Eko Racing. Mbak Lilis ya. Mbak Lilis Mawati. Sama Mbak Lilis Mawati. Iya. Mbak Lilis, saya mau ke Wonosobo nih, mau pulang karena kan ini udah nggak kerja lagi. Ya sudah, mau kemana? Ke Wonosobo, ke ini daerah Dieng. Di sana kan memang bagus. Untuk tanahnya, suburannya, pertaniannya bagus. Jadi kalau tembak Ecofit sama Eco Farm ini sangat bagus sekali gitu.
Tujuannya saya itu. Oke. Jadi intinya buat ngembangin eco racing padahal belum join juga. Belum join. Tapi saya yakin gimana caranya. Tapi nggak tahu nih kalau ada COVID kan. Ya, makanya ya semua itu kehendak Allah. Tapi alhamdulillah tidak menutup kemungkinan Allah hantarkan kaki saya bisa ketemu dengan abang gitu. Itu secara nggak nyala, nggak sadar itu. Ini gak janjian ya? Oh jelas gak jelas. Sekarang logikanya saya HP nggak punya loh ini. Saya aja mau menghubungin Mbak Lilis, bingung loh saya. Gimana lah caranya? HP, jadi gini teman-teman, HP beliau ini kemarin dijual. Jadi ketika jadi sales di Bogor, kemarin sempat PSBB dan gak kemana-mana dan perlu buat keseharian, akhirnya jual handphone ya. Iya. Jual handphone, akhirnya nggak bisa komunikasi. Nah, terus di sana karena nggak bisa jualan juga, akhirnya mutusin ke Wonosobo. Wonosobo itu sambil pengen ngebangin eco racing, padahal belum join eco racing juga ya, belum join di VTBS juga. Nah, di sini beliau nggak punya handphone. Nah, tahu-tahu kok bisa ketemu sama Kang Deni itu gimana? Nah itu gimana? Kalau saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa mengucapkan, tapi hati saya mengatakan kalau semua itu Allah yang menggerakin. Kan nggak tahu rumah saya, tapi kok bisa ke rumah? Ya tadinya kan pagi ya, saya mau ke Kertap keliling itu, terus tiba-tiba saya ingat omongan istri saya waktu Sabtu pekan yang lalu kan. Ya itu kok dari kemarin ada mobil Pajero. Itu Pajero ya? Iya Pajero, sama sedan. Kan Pajeronya sedannya. Yang Pajeronya ya. Loh, siapapun ya nggak tahu toh ya, tadi lewat di lampu merah. Terus saya tungguin sampai jam 8 malam itu. Terus siapa nih? Saya nggak kepikiran kali itu mobilnya abang. Pikir saya paling lidah daerah sini ya, itu Kabupaten Wonosobo, tapi di mana? Tapi kamu tenang aja Bun, suatu saat saya pasti ketemu. Kita pasti ketemu. Kita akan merasakan mobilnya. Tahu-tahu saya dulu aja merasakan mobilnya. Tadi udah naik mobilnya ya. Udah luar biasa. Itu dua, waduh ini saya kayak mimpi ini ya, kayak mimpi ini. Mana mungkin lah seorang sales uluk salam 5.000-an bisa naik mobil pintu 2. Ya memang ya bisa dikatakan katok ya katok, besok ya besok. Biarin aja memang saya keadaan seperti ini. Terus akhirnya saya turun di sini di depan gang, kan ada gang itu ada apa ya, Lalayu ya. Lalayu terus maju dikit ada masjid. Nah saya mau sholat di situ. Nah begitu saya mau sholat saya lihat mobil ini Mazda. Kirain Ferrari, saya deketin, wis Mazda. Saya ingat pintu 2, terus saya deketin, mau dibilang, mau apa kamu? Bodo amat, yang penting saya mau, ini penasaran sama mobilnya. Tapi saya nggak tahu kalau Pajeronya parkir di sebelah sana kan. Nah, habis itu loh, kok ada tulisannya Mokes. Wah ini, saya penasaran kan, penasaran saya lebih kuat Pak. Ini pasti ada leader rumahnya sini. Nah saya tanya sama jamaah masjid habis sholat duhur, Pak. Memang tanya Pak, itu mobil itu punya siapa? Pak Bukhari. Wah, Pak Bukhari. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Itu depan masjid, maju dikit nanti ada gang, masuk itu gangnya sempit. Oh, pantas sama mobilnya taruh situ. Nah, saya cari. Nah, ketemu. Enggak tahu ya saya tanya sama bangnya siapa itu? Kang Dori. Nah, Kang Dori. Iya, itu bos besar. Siapa Bang Dori? Wah, enggak percaya saya. Iya beneran, serius. Oh iya toh. Wah akhirnya ya saya sedikit sharing sih sama Bang Dori ya kan. Saya ya ada abangnya udah Bang nggak ketemu sama abang. Oh bener ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman ini nggak direka-reka ya, dan tadi udah sharing alhamdulillah, udah sempet lah sharing sedikit tentang kehidupan ya, gimana pengen merubah kehidupan. Alhamdulillah saya jelasin eco racing dikit-dikit, tinggalnya ada harapan lagi untuk merubah kehidupan. Insya Allah dengan bisnis ini bisa mewujudkan impian siapapun gitu, apapun latar belakang kita, siapapun kita gitu, kita berada di mana kayak gitu ya. Insya Allah kita pasti bisa. Nah cuma ini Mas Prayitno, kenapa menurut Mas Prayitno, kenapa PTBS bisa mewujudkan impian? Iya, karena semuanya itu apa ya, transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupin, yang pertama. Yang kedua, kalau soal menjanjikan tercapai dan tidak, itu tergantung kitanya. Betul. Cara melakukan. Cuman kita yakin aja. Kalau yakin otomatis ada jalannya. Oke. Gitu. Siap. Berarti siap bergabung ya? Oh siap. Oke, kira-kira tembus Mokes kapan? Kurang dari 6 bulan ke depan. Sekarang bulan apa? Bulan 6. Berarti sebelum Desember. Siap. Saya targetin tapi siap 3 bulan. Siap atas izin Allah.
Insya Allah pasti. Siap. Mindsetnya gedein dulu. Siap. 1 bulan motor, 3 bulan mobil cash. Siap. Oke teman-teman ya, ini ya. Nanti jadi bukti sejarah, nanti kalau tembus motor kita bikin video lagi. Atau misalkan nanti mungkin perkembangan Mas Priyitno kita review juga, pengen tahu nih sampai kemana gitu. Tapi Mas Priyitno ini punya keyakinan yang luar biasa, cuma kelemahannya ada beberapa mindset yang harus dirubah. Tadi alhamdulillah kita udah sharing merubah mindset ya sedikit demi sedikit, insya Allah siap gitu. Nah oke, Mas Priyitno, kira-kira nih ada yang mau ditanyakan nggak mengenai bisnis ini? Sangat mau. Jadi yang pertama pertanyaan saya, yang pertama gimana cara mendaftarin calon mitra? Kalau itu gampang. Oh gitu. Itu masalah teknik, nanti diajarin. Ya. Okay, terus untuk ini pertanyaan dari mitra karena di luar sana di lapangan ya, kalau soal ditolak diterima itu udah biasa. Tapi kalau mengenai tentang fitnah, kabar hoak atau mungkin takut tertipu, nah itu cara antisipasinya gimana? Cuman itu aja. Intinya gini, kalau misalkan orang ada yang hoak atau misalkan ada yang ini, sebetulnya gini, bisnis ini itu bisnis yang dimana setiap orang bisa join. Apapun latar belakang dia bisa join, meskipun dia nggak punya basic sales, nggak punya basic MLM, dia bisa masuk kan. Mau dia masih sekolah kayak dia istilahnya pejabat kayak pengusaha kayak semuanya bisa masuk. Tapi siapapun dia tetap kalau misalkan masuk ke e-commerce nol lagi, harus mau belajar. Nah kebanyakan orang istilahnya nggak benar-benar mau belajar, nggak benar-benar mau seriusin, nggak benar-benar membuat bisnis ini itu sebagai bisnis gitu. Jadi nggak melakukan secara profesional, akhirnya gagal ya, belum berhasil lah. Karena kalau misalkan bicara gagal harus ada kerugian. Nah di sini kerugiannya apa sih? Modal 1,6 juta kan, dapat produk 2 juta, untung atau rugi? Untung. Ya untung kan, iya. Nggak ada kerugian. Terus gagalnya di mana? Nggak ada gagal kan? Nggak ada. Yang ada apa? Ketika dijalanin untung. Nah cuma kebanyakan orang nggak paham, makanya ada yang ini negatif. Kalau paham, insya Allah nggak bakal negatif. Nah untuk itu kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang nggak paham ya ngapain dengerin gitu. Kita ya dengerin orang yang benar-benar paham, yang benar-benar jalanin. Gitu aja, simple. Kalau misalkan ada yang kabar hoax, bohong dan sebagainya, yang penting Mas Priyitno tadi udah lihat belum bukti? Sudah. Iya sudah. Kan? Udah beres. Luar biasa sekali. Ya, iya. Orang mau bilang apa pakai kan buktinya udah jelas. Iya. Ya, iya. Tinggal jalanin kan? Iya. Ya udah biasa sekali. Okay. Aplaus dulu buat Bang Gading. Oke, ada lagi ya, Sob? Ya, sementara cukup. Oke. Cukup tinggal menata sikap saya dan pola pikir saya, mindset saya. Tapi impian yakin sebulan motor? Siap yakin. Siap yakin, bener yakin? Siap. Gak ada keraguan? Gak ada. Asli? Asli. Pasti tembus? Pasti. Insya Allah ya. Siap. 3 bulan mobil cash. Mobilio. Siap. Berarti tinggal join. Ya. Siap. Oke, jadi sahabat semua nanti kita akan lanjut ya. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya kalau misalkan Mas Priyitno ini udah berkembang. Cuma intinya banyak sekali mungkin di antara kita saat ini lagi di bawah keadaannya. Kenapa? Karena mungkin kejadian kayak kemarin Covid ya. Salah satunya ya ini Mas Priyitno juga sama biasa nyeles ya, terus kemudian sebulan nggak bisa ngapa-ngapain karena ada PSBB dan lain sebagainya, akhirnya jual handphone buat kebutuhan sehari-hari, terus kemudian uangnya udah mulai habis, nipis. Akhirnya pergi ke Wonosobo. Nah, dengan niat karena orang tua di sini ya. Orang tua di sini masih ngontrak kan? Ya, masih ngontrak. Masih ngontrak. Jadi orang tuanya pun ngontrak gitu. Beliau juga ngontrak gitu. Jadi memang kehidupannya di bawah ya. Kehidupannya di bawah. Mungkin teman-teman yang saat ini bilang di bawah dan sebagainya, mungkin Mas Priyitno mungkin lebih di bawah. Tapi mungkin saya yakin dan percaya ada lagi yang lebih di bawah dari Mas Priyitno. Yeah. Cuma intinya apa? Kita memberikan harapan kepada orang lain bahwa setiap orang pasti bisa. Nah, ketika Mas Priyitno sukses, berhasil di bisnis ini, insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Apalagi ini banyak yang nonton. Apalagi banyak yang mungkin keadaannya sama seperti Mas Priyitno. Apalagi bagi member-member yang udah lama join, Mas Priyitno aja belum join dia semangat. Mas Priyitno aja semangat, masa kawan-kawan gak semangat gitu? Kawan-kawan harus lebih semangat, harus lebih yakin bahwa teman-teman juga pasti bisa. Nah, Mas Priyitno belum join, ya masih reseller kan, ya di presentasi sama leader Mbak Lismawati, peraih Mokes juga di tim saya juga, alhamdulillah.
Ini nggak ada janjian, saya belum kontekan sama Mbak Lismawati, saya nggak kontekan sama Mas Prayitno, tapi dengan keyakinan Mas Prayitno saya pasti ketemu nih, sama leader Eko Racing saya pasti ketemu nih, saya pasti ketemu, akhirnya ketemu juga gitu. Nah memang modal keyakinan ini luar biasa. Tadi saya udah bahas juga tentang keyakinan ya. Keyakinan itu adalah hal yang luar biasa, modal utama. Karena saya join di bisnis ini pun modal yakin Pak. Modal yakin. Awal join saya nggak jelasin tentang produk, saya cuma dijelasin 300 poin kiri, 300 poin kanan, Mobilio, dan saya lihat flip chart, saya baca-baca di flip chartnya. Nah di situ ada yang dapat reward, muncul kan yang dapat reward, yang dapat Pajero yang dimunculin kan. Nah dulu nggak ada reward luxury sama nggak ada reward motor. Nah tapi saya yakin suatu saat saya pasti ada di flip chart, suatu saat saya pasti ada di flip chart, dan itu jadi kenyataan 1 tahun kemudian. Dan bukan hanya 1 luxury, 2 luxury masuk di reward. Dahsyat. Nah itu modal keyakinan. Jadi kita harus yakin dengan impian kita. Jangan sampai nggak yakin, harus yakin. Tadi sebulan motor ya, harus yakin. Siap. Masalah nyampe nggak nyampe gimana nanti? Kalau misalkan jangan liatin poin. Kalau misalkan liatin poin nanti down juga. Misalkan udah seminggu 2 minggu ternyata masih jauh, down lagi. Udah lanjut aja. Saya dulu target sebulan mobil. Nggak lihat poin, jalan aja. Yang penting saya sponsor, saya membina, saya sponsor, saya membina gitu. Sponsor untuk saya dapat harian kan, dapat komisi hari ini, besok dibayar, dan itu benar-benar real masuk ke rekening, akhirnya bisa makan. Karena dulu kan lagi minus. Nah dari sponsor akhirnya saya bisa masangin nih, akhirnya dapat komisi pasangan. Nah dan saya juga bimbing mereka supaya apa? Supaya bisa sponsor lagi, supaya bisa closing lagi. Akhirnya apa? Terjadi pelipat gandaan pasangan. Ketika terjadi pelipat gandaan pasangan, poin udah jelas masuk. Ketika poin masuk, reward udah pasti dapat. Kau ya enggak? Nah, alhamdulillah 40 hari Mobilio. 40 hari Mobilio. Jadi ketika kita bermimpi di atas, mencapai awan, ketika kita jatuh pun masih di atas bintang. Jadi jangan takut bermimpi. Siap. Ketika kita bermimpi dan kita bertindak, udah pasti ada hasil. Enggak mungkin enggak ada hasil, pasti ada hasil. Siap. Setidaknya ketika jatuh, udah di atas bintang gitu. Sedangkan yang lain cuma ngomong doang, wah nggak bisa dan sebagainya. Ya yang ngomong nggak bisa dan lain sebagainya, nggak bergerak, ya nggak dapat apa-apa. Yang ngerasain kan kita. Jadi nggak usah dengerin omongan di luar. Gimana pun omongan di luar, kita yakin terhadap impian kita. Kita fokus ke impian kita. Walaupun orang tua kita nggak percaya. Orang tua percaya nggak kalau akan bisa sukses? Nggak percaya. Pasti. Karena dilihat dari segi kalau orang tua saya tuh melihatnya dari segi ijazah. Ijazah SMP nggak lulus. SMP aja nggak lulus. Iya, mana mungkin dapat Pajero, apalagi Mobilio kan. Tapi ya itu dengan adanya kekuasaan Allah, insya Allah nggak lama lagi. Amin. Insya Allah. Karena orang yang saya inginkan dari orang tua itu bukan motivasinya, tapi doanya gitu. Kalau motivasi ya aku dari manapun bisa gitu. Betul. Jadi doanya, karena itu sebagai fondasi utama biar rezeki pintu langit itu bisa kebuka. Jadi rezeki 1000 dinar ya. Tapi ada izin nggak dari orang tua nanti? Jelas ada. Kalau orang tua terserah sekarang ya. Iya, karena kan saya udah rumah tangga, nanti biar saya musyawarah sama istri saya. Tapi istri saya kemarin waktu saya ajak di Bogor, saya ajak ini didikan militer, jadi kehujanan, kepanasan, saya ajak cari prospek. Mbak Lilis tahu sendiri, Mbak Lilis banget. Iya. Hujan-hujanan, motor itu nyewa itu di Bogor 35 per hari. 35.000 sehari. Per hari, iya, motor saya nyewa. Nah ini pastiin sebulan motor nih. Biar kesana sini nggak usah jalan-jalan, terus jalan panasan kehujanan, males capek. Enak ya? Iya, bebas lah. 20 juta kan? 20 juta dari perusahaan. Siap. Oke, sistem udah jelas, 100 kiri 100 kanan, motor udah pasti tembus. Klaimnya sebulan, udah tembus sebulan baru cair. Insya Allah lah nanti pokoknya kalau ada masalah tinggal konsultasi. Cuma mungkin kalau saya sendiri nggak bisa bantu lebih kan, karena memang udah ada kesibukan. Yang terpenting Mas Prayitno tahu ilmunya, melangkah di lapangan, lebih banyak di lapangan, perbanyak kuantitas tadi. Semakin banyak kuantitas, nanti kualitas akan ngikutin, kualitas presentasi kita, kualitas ini. Dan insya Allah Mas Prayitno bisa lebih dari saya. Kalau saya tadi modalnya apa? Modal keyakinan kan, modal merubah harapan orang supaya orang mau punya harapan tinggi dan dia yakin terhadap harapannya. Dan itu yang membuat mitra-mitra saya bergerak karena mereka punya harapan. Karena bagi saya, keyakinan saya, impian itu adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk kita terus bergerak. Kalau misalkan nggak ada bahan bakarnya, nggak ada BBM lah, mobil kira-kira maju nggak? Ya udah akan jalan. Ya iya. Ya kita juga kayak gitu. Ini hidup kita gitu. Selama kita masih hidup, kita pasti punya keinginan, pasti punya harapan.
Makanya impiannya harus kuat, bukan hanya sekedar keinginan, tapi yang benar-benar mau diwujudkan. Karena itu bahan bakar, dan yang luar biasa bangun semuanya seperti itu. Ketika kita bisa membangun harapan orang lain, nah disitulah kunci utama kesuksesan. Ya, kita lihat motivator-motivator orang-orang yang sukses kayak Pos Santosan, Bu Mary Riana, terus kemudian Pak Ustadz Yusuf Mansur. Mereka bisa membangun harapan orang lain, itu luar biasa. Dan Allah akan memberikan kemampuan untuk kita mewujudkan harapan kita ketika kita mau membangun harapan orang lain. Dan di bisnis ini simple, kita cukup share apa yang kita tahu, terus kemudian share harapan kita, dan kemudian apa? Kita bangun harapan orang lain. Kita nggak usah ngomongin misalkan keadaan kita kayak gini gimana, kayak sekarang gimana. Kita fokus aja ke depan. Siapa kita di depan? Tergantung apa yang kita ucapkan setiap hari. Tergantung apa yang kita lihat setiap hari. Tergantung apa yang kita dengar setiap hari. Karena itu akan menjadi mindset kita. Siap. Oke. Cukup. Oke, mungkin sekian ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat nih. Nanti mungkin akan sharing lagi sama Mas Prayitno. Pastiin ya sebulan motor ya. Siap. Insya Allah ya. Oke, sebulan motor nanti kita cek lagi, review lagi. Mudah-mudahan tembus bener nih. Tapi insya Allah saya yakin Mas Prayitno bisa. Pasti bisa, insya Allah. Nah, buktiin ke teman-teman semua. Buktiin ke sahabat semua bahwa apapun latar belakang kita, apapun saat ini keadaan kita bisa merubah kehidupan itu. Siap. Ya, kita intinya harapan Mas Prayitno akan didengar oleh banyak orang, dan itu jadi doa. Dan banyak orang yang mungkin yang tadinya udah lemah, udah down, punya harapan juga. Apalagi Mas Prayitno benar-benar sebulan tembus motor. Karena banyak mungkin yang nanti akan cuma nyimak doang, apakah benar nih atau enggak. Tapi ketika Mas Prayitno tembus, akhirnya banyak orang yang bergerak, banyak orang yang mau merubah kehidupan, dan itu menjadi pahala lebih, dan Allah akan memudahkan lagi langkah Mas Prayitno, insyaallah. Amin. Oke, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Dani Abdul Ghani dan saya Prayitno. Oke, salam sukses luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.